Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, tapi untuk topik yang berbeda. Kali ini akan saya bahas mengenai mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan. Kenapa perancangan peraturan perundang-undangan penting bagi Anda dan bagi kita semua? Pada penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, peraturan perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum yang hampir selalu digunakan. Oleh karena itu, pengetahuan peraturan perundang-undangan bagi mahasiswa dan juga bagi orang-orang yang berkecimpung di pemerintahan menjadi sangat penting. Dengan mengikuti perkuliahan perancangan perundang-undangan, diharapkan mahasiswa mempunyai pemahaman, kemahiran, dan keterampilan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang berikutnya, di mana sebetulnya posisi peraturan perundang-undangan pada sistem hukum kita? Kalau kita membagi hukum itu ada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan hanya merupakan sebagian dari hukum tertulis, karena ada hukum-hukum lain yang tertulis selain peraturan perundang-undangan. Nah, hukum ada. Tadi saya sampaikan ada yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis itu bisa Anda lihat di kehidupan masyarakat kita, misalnya terkait dengan kebiasaan yang kita lakukan, adat istiadat, kemudian juga ada konvensi, ya, atau praktik penyelenggaraan kenegaraan yang terus selalu kita langsung kerjakan, kita langsung amanatkan, sehingga karena menjadi kebiasaan, maka konvensi ini juga menjadi hukum juga. Nah, hukum yang tertulis yang paling banyak itu lazimnya berbentuk peraturan perundang-undangan. Nah, seperti apa sih ciri-ciri peraturan perundang-undangan? Kalau Anda ketemu dengan ciri-ciri yang ada, ya, maka Anda bisa langsung menyatakan bahwa inilah peraturan perundang-undangan. Yang pertama, keputusan tertulis. Kemudian yang kedua, dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan isinya mengikat secara umum, tidak hanya mengikat orang tertentu. Umum ini tidak berarti selalu diartikan semuanya. Ciri-ciri peraturan perundang-undangan itu selalu merupakan keputusan tertulis. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang tidak tertulis. Tetapi juga ada yang tertulis, tidak selalu bentuknya peraturan perundang-undangan. Kemudian dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan isinya mengikat secara umum, tidak hanya mengikat orang tertentu saja. Tetapi dalam praktek yang disebut sebagai mengikat secara umum tidak selalu setiap orang, semua orang, tapi juga bisa kalangan tertentu, misalnya mahasiswa, guru, dosen, petani, dan sebagainya. Artinya, mengikat secara umumnya untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk guru, untuk petani. Bagi yang bukan mahasiswa, bukan dosen, bukan guru, bukan petani, tidak terikat. Ciri yang lain bersifat abstrak, tidak konkret. Kemudian yang terakhir dibuat melalui prosedur atau mekanisme tertentu
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian pengertian dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Ada dua pengertian. Yang pertama, peraturan perundang-undangan itu merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan perundang-undangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi, proses dari awal, dari perencanaan sampai pada pengundangan. Itu pengertian yang pertama. Kemudian yang kedua, peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Ada beberapa pengertian yang tertuang dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kemudian pengertian yang berikutnya adalah peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian masih banyak pengertian-pengertian lain, nanti Anda bisa membaca secara saksama di Undang-Undang 12 2011 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Kemudian yang berikutnya adalah sumber hukum dan hukum dasar. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Semua peraturan perundang-undangan harus harmonis dengan Pancasila. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 itu merupakan hukum dasar peraturan perundang-undangan. Anda kalau melihat pembentukan undang-undang pasti selalu mencantumkan Undang-Undang Dasar 45, baik sebagai dasar-dasar konstitusional formal maupun dasar-dasar konstitusional material. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya jelaskan adalah mengenai landasan keberlakuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah landasan filosofis, berkaitan dengan ideologi negara. Ideologi negara kita adalah Pancasila, maka landasan filosofis peraturan perundang-undangan adalah Pancasila yang merupakan ideologi negara. Yang kedua, landasan sosiologis. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berkaitan dan harmonis dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Kalau di lingkungan petani, ya maka kita sesuaikan hal-hal yang bersifat sosiologis terkait dengan petani. Kalau mengenai industri, ya kita sesuaikan dengan hal-hal yang terkait dengan industri. Kemudian yang ketiga, landasan yuridis, yaitu yang berkaitan dengan pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Jadi ini tidak semua lembaga, tidak semua orang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Tapi ada lembaga-lembaga tertentu atau orang-orang atau pejabat tertentu yang mempunyai kewenangan membuat peraturan perundang-undangan. Kemudian keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, keharusan mengikuti cara atau prosedur tertentu. Yang keempat,
keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka 3 landasan ini yang menjadi kunci efektivitas peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Nah, dalam praktik sekarang, pembentukan peraturan perundang-undangan itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kodifikasi. Yang kedua, modifikasi. Perbedaannya tipis sekali begitu ya, antara kodifikasi dengan modifikasi. Hanya beda huruf K sama huruf M di awal. Tetapi pengertiannya sangat jauh berbeda. Ya, jadi istilahnya beda tipis, tapi pengertiannya sangat berbeda. Nah, kalau kita bicara mengenai kodifikasi, maka kodifikasi itu merupakan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara mengadopsi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Artinya, norma-norma tersebut dituliskan dalam satu naskah dan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan. Nah, saat naskah peraturan perundang-undangan tersebut telah bertambah banyak, maka pengertian kodifikasi pun berkembang menjadi cara mengumpulkan naskah peraturan perundang-undangan tentang satu bidang hukum tertentu dan penyusunannya sebagai seperangkat hukum atau set of law di dalam satu buku. Misalnya saja ada pengaturan ya atau regulasi yang terkait dengan sumber daya alam. Maka semua peraturan perundang-undangan, regulasi yang mengatur mengenai sumber daya alam dijadikan satu buku. Itu juga termasuk kodifikasi. Ya, atau juga yang Anda kenal. Misalnya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHPer. Itu semuanya juga kodifikasi. Hanya dalam perkembangannya sekarang kodifikasi itu menjadi tidak efektif. Ya, karena perkembangan zaman yang selalu terus dinamis, ya. Bahkan aturan-aturan yang tadinya merupakan bagian dari kodifikasi akhirnya dikeluarkan menjadi peraturan tersendiri. Nah, kita bisa ambil contoh misalnya ya hal-hal yang terkait dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, itu disusun dengan menggunakan bahan norma adat tentang tanah. Bisa juga yang lain begitu. Ya, ada yang sudah berlaku di adat kita, tetapi artinya ini dipositifkan, dinormakan menjadi hukum tertulis. Ya. Dan yang berikutnya adalah istilah modifikasi, merupakan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara memberlakukan norma-norma yang baru bagi masyarakat. Kita dalam pemerintahan itu selalu dinamis perkembangannya. Ya, ada hal-hal baru yang selalu harus disesuaikan dengan kondisi hukum kita. Namun memang dalam praktek hukum itu lebih sering ketinggalan dibandingkan dengan perkembangannya. Oleh karena itu biasanya terus dilakukan pembaruan-pembaruan di bidang hukum itu sendiri. Tapi kadang-kadang terlambat karena hukum itu jalannya lambat, sementara dinamika perkembangan masyarakat jalannya sangat cepat. Ya, misalnya kita pada beberapa waktu yang lalu memasuki periode era industri 4.0. Ya,
tetapi belum dijalankan sepenuhnya era industri 4.0, sudah muncul COVID-19. Sehingga COVID-19 ini boleh dikatakan memporak-porandakan sistem hukum kita. Ya, nah dengan demikian negara dituntut untuk menciptakan norma-norma untuk pengaturan atas perilaku masyarakat tersebut. Ya, kita pada awalnya tidak mengenal ada regulasi kendaraan berplat bernomor ganjil genap, gitu ya. Tetapi karena kondisi lalu lintas kita yang sudah semakin sulit dikendalikan, maka ada pengaturan ganjil genap yang awalnya ada berpenumpang 3 orang, tapi ternyata berpenumpang 3 orang itu muncul efek banyak joki-joki. Akhirnya diperbaiki menjadi ganjil genap. Ganjil genap pun juga begitu, ada selalu diakali oleh masyarakat kita, gitu ya ini ya. Nah, tentu perkembangan semacam ini kita harus sesuaikan dengan kondisi kita. Ya, ada yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Ada yang berlaku baik di negara lain, tetapi belum tentu baik juga di negara kita. Oleh karena itu, kalau kita mau mengadopsi regulasi, aturan-aturan yang berlaku di luar masyarakat kita, di luar negara kita, harus kita sesuaikan dengan kondisi kita. Jangan mentang-mentang di luar baik, terus diterapkan begitu saja di negara kita. Ya. Nah, dengan demikian, negara menciptakan norma baru atas perilaku tersebut dengan bersumberkan pada ilmu pengetahuan dan juga bisa berdasarkan pada pengalaman negara lain yang disesuaikan dengan cita negara dan sistem hukum negara serta kondisi masyarakat dan lingkungan yang ada pada negara yang bersangkutan. Tadi ada yang dijelaskan terkait dengan landasan sosiologis, ya ini ya. Nah, yang terakhir ini yang saya sampaikan pada Anda semua yang terkait dengan pendahuluan dari mata kuliah perancangan perundang-undangan. Demikian kuliah pagi ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti perkuliahan hari ini dan untuk seterusnya nanti akan ada topik-topik lain yang akan lebih menarik dari sekarang. Dan juga saya berharap Anda tidak hanya mengikuti kuliah dari dosen saja, tetapi Anda membaca buku-buku, kemudian juga menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan dari jurnal melalui media online atau juga yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di perkuliahan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.